Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh anugerahnya semata kita boleh bersama-sama menikmati hari yang baru, pagi yang baru, dan tentu anugerah yang baru bagi kita semua. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk mensyukuri segala nikmat Tuhan, serta menyambut akan firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan memulai hari ini. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan melalui firman-Mu. Terpuji namamu Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Berbunyi demikian, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini telah memperhadapkan kita kepada sebuah kemajuan yang begitu pesat. Dan salah satu yang sangat terasa adalah segala sesuatu menjadi instan. Ya, baik itu transportasi, kemudian komunikasi, dan informasi berbagai hal yang lain, begitu banyak yang instan. Tentu ini akan mempermudah kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita waspadai bahwa di tengah-tengah kemajuan yang begitu pesat ini dan sangat serba instan, itu juga akan membawa generasi kita menjadi generasi yang instan, di mana mereka tidak lagi mengutamakan proses, tetapi hanya berorientasi kepada hasil. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini sangat berbahaya jika tidak disikapi dengan baik. Jika kita tidak waspada dan tidak hati-hati, maka segala sesuatu akan membuat generasi kita menjadi instan. Saudaraku, ketika misalnya kita mendengarkan video pada pagi hari ini, apa yang kita pikirkan? Ketika kita mendapatkan sebuah hasil video yang diedit sedemikian rupa, maka tentu kita begitu senang, kita suka. Tetapi siapa yang tahu sebuah proses di balik pembuatan video ini? Saudaraku, kalau saya boleh berbagi pengalaman dengan kita, saya sangat menikmati proses pembuatan sebuah video ini. Karena dimulai dari bagaimana harus merekam, bagaimana harus mengedit, bagaimana harus mengupload di YouTube, dan pada akhirnya menemukan sebuah hasil. Tentu ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan jauh lebih lengkap ketika kita memiliki sebuah proses dan pada akhirnya kita menikmati hasil. Nah, bagaimana dengan iman kita ketika kita mengiring Kristus, saudara-saudaraku? Tentu semua tidak mulus ya. Tentu semua tidak hanya menunggu hasil. Tetapi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai tantangan. Sebagaimana yang dialami oleh Daud. Dia menghadapi berbagai musuh-musuhnya. Bahkan dia sepertinya tidak lagi ada jalan keluar di dalam pergumulannya. Ya, dikejar-kejar, dia hampir dibunuh. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan ketika Daud memohon pertolongan kepada Tuhan? Tuhan berkata kepada dia, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan.
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Saudaraku, tentu jawaban yang seperti ini bukanlah jawaban yang kita inginkan di saat-saat kita mengalami kegentingan, mengalami kesulitan yang membuat kita kewalahan untuk menghadapinya. Tetapi Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Tuhan seringkali seakan menunda jawaban doa kita. Bukan karena Dia tidak mau menjawab. Bukan karena Dia sedang mempermainkan kita. Bukan karena Dia tidak sedang mendengarkan doa kita. Tetapi Tuhan seringkali memperhadapkan kita dengan hal-hal itu. Dengan tujuan apa? Dia mau mendidik kita. Karena di balik kita menanti Tuhan, kita sedang dididik tentang kesabaran. Kita sedang dididik tentang ketertundukan dan penyerahan diri secara total. Dan ini tentu sesuatu yang baik bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, melalui menanti jawaban daripada Tuhan, yang mungkin seakan lama itu, Tuhan sedang mendidik kita untuk mengandalkan Dia. Ya. Kita adalah orang yang lemah. Sekuat apapun kita bergumul dan melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang kita inginkan, tanpa kehadiran dan pertolongan Tuhan, tidak mungkin akan terjadi. Karena itu saudara-saudara, melalui menanti itu, Tuhan mendidik kita untuk apa? Mengandalkan Dia. Dan yang ketiga, saudara-saudara, melalui menanti jawaban daripada Tuhan, Tuhan sedang mendidik kita untuk tetap menaruh harapan kepadanya. Bahwa Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun. Dia ngerti, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Maka yang patut kita lakukan adalah percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Daud di ayatnya yang ke-13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, iman yang demikian yang seharusnya ada pada kita anak-anak Tuhan. Di saat kita mengalami kegentingan dan ingin keluar daripada kesulitan itu, mari kita menengadah kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan kita akan melihat kebaikan Tuhan. Maka Tuhan perintahkan kepada kita, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Saudaraku, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Apa yang menjadi kesulitanmu hari ini? Tuhan berkata kepada kita, nantikanlah Tuhan. Dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita dan menjadi penghiburan bagi kita untuk melewati hari ini dengan penuh percaya dan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa sesungguhnya Engkau sangat memperhatikan kami, bahkan di tengah-tengah kesulitan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan seluruh hidup kami kepadamu, karena hanya Engkau yang mampu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saja renungan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Selamat berjuang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.